Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Zahra Anasya dengan NIM 25070101034 dari kelas D. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah psikologi perkembangan anak. Pada tugas kali ini, saya membahas mengenai lifespan development, yaitu bagaimana saya berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Materi ini saya susun berdasarkan arahan dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Dianovita Siswanti SPSI MSI MPSI Psikolog, Ibu Eka Supartianingsi Jafar SPSI MPSI Psikolog, dan Ibu Rizkia Hidayati MPSI Psikolog. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas, runtut, dan bermanfaat. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, nama saya Kalista Zahra Anasya, tetapi kebanyakan orang memanggil saya Kalista. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya lahir di Kota Palu pada tanggal 22 Februari 2007, di hari Kamis. Hari yang selalu dikenang keluarga saya dengan penuh kebahagiaan. Kini, di usia 18 tahun, saya tumbuh sebagai anak tunggal yang menikmati dunia dengan cara dan warna saya sendiri. Melalui video ini, saya berharap dapat melihat kembali perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak akhir dengan lebih jernih dan penuh makna. Saya berharap video ini tidak hanya menjadi dokumentasi tentang rangkaian usia dan peristiwa, tetapi juga menjadi ruang untuk memahami emosi, perjuangan, serta pengalaman yang membentuk diri saya hari ini. Selain itu, saya berharap proses ini membantu saya menghubungkan teori-teori perkembangan manusia yang saya pelajari di kelas dengan pengalaman nyata dalam hidup saya. Sehingga saya dapat benar-benar memahami bagaimana teori tersebut hidup dan terwujud dalam perjalanan perkembangan saya sendiri. Di luar semua itu, saya memiliki beberapa hal yang selalu mengisi hari-hari saya. Saya suka memasak karena disitulah saya bisa mengekspresikan kreativitas. Saya senang mendengarkan musik untuk menemani suasana hati. Dan saya suka menonton film yang membantu saya belajar memahami cerita dan karakter dari sudut pandang yang berbeda. Cerita ini saya susun melalui wawancara dengan ayah dan ibu, serta melalui dokumentasi keluarga seperti foto. Namun, proses ini tidaklah mudah. Banyak memori yang telah memudar, beberapa foto hilang, dan banyak momen penting yang tidak pernah sempat direkam kamera. Dari sini, saya belajar bahwa setiap potongan memori, sekecil apapun, tetap berharga karena semuanya membentuk perjalanan perkembangan saya. Dalam teori Bronfenbrenner, keluarga merupakan bagian dari mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat yang paling mempengaruhi perkembangan seseorang. Itu sangat sesuai dengan pengalaman saya, karena keluarga menjadi pondasi paling besar dalam membentuk karakter dan kepercayaan diri saya. Perjalanan saya dimulai jauh sebelum saya melihat dunia. Ayah dan ibu menunggu saya selama 8 tahun, ditemani beberapa keguguran yang meninggalkan luka mendalam. Ketika akhirnya ibu mengandung saya pada usia 38 tahun, itu menjadi kehamilan yang penuh harapan sekaligus kehati-hatian. Setiap trimester dijalani dengan penuh perhatian. Ibu mengalami mual, namun tetap menjaga nutrisi dengan minum susu hamil, beraktivitas ringan, dan bekerja seperti biasa. Secara emosional, ibu berada dalam kondisi yang sangat bahagia karena didukung oleh keluarga. Dalam perspektif teratologi, kehamilan ibu hampir tanpa resiko. Tidak ada paparan zat berbahaya, tidak ada stres berat, dan tidak ada komplikasi medis selain faktor usia. Akses kesehatan juga baik karena ibu rutin kontrol di puskesmas dan poliklinik setiap bulan. Di dalam kandungan, saya sangat aktif menendang, tanda perkembangan saraf yang sehat dalam tahap prenatal development. Menurut Erikson, emosi ibu yang stabil dan penuh kebahagiaan ikut membentuk basic trust saya sejak dalam rahim. Saya lahir pada tanggal 22 Februari 2007 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Bersalin Siti Masita. Setelah 9 bulan 10 hari berada dalam kandungan, saya akhirnya datang melalui operasi sesar karena ukuran tubuh saya yang besar dan usia ibu yang sudah tidak muda. Saya lahir dengan berat 4 kg dan panjang 51 cm. Dokter memberikan saya nilai Apgar 8-10, tanda bahwa kondisi saya sangat baik. Ketika saya menangis untuk pertama kalinya, keluarga merasakan kelegaan yang sulit digambarkan. Ada satu hal unik, mata kiri saya tampak sedikit lebih kecil sejak lahir, tanpa penjelasan medis apapun. Ciri kecil ini melekat menjadi bagian diri saya sejak hari pertama. Ibu pulih dalam 2 bulan tanpa komplikasi berarti. Melihat kembali masa prenatal saya, ada beberapa faktor yang sangat menentukan perkembangan saya.
Yang pertama ada nutrisi dan istirahat ibu yang baik menjadi fondasi kuat bagi kesehatan fisik saya. Hal ini penting dalam prenatal development stage. Yang kedua, kebahagiaan ibu selama hamil memperkuat ikatan emosional kami sesuai dengan teori Erikson, trust versus mistrust. Emosi positif ibu membantu saya tumbuh sebagai bayi yang tenang. Dan yang terakhir, dalam perspektif teratologi, minimnya risiko dan gaya hidup sehat ibu bertindak sebagai faktor protektif yang memastikan perkembangan saya berjalan optimal dan bebas gangguan. Dengan demikian, kondisi prenatal saya bukan hanya sekedar latar belakang, tetapi fondasi penting yang membentuk perkembangan fisik, emosional, dan neurologis saya di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita masuk ke masa bayi 0-2 tahun. Sejak hari pertama saya lahir, saya tumbuh sebagai bayi yang sehat, jarang sakit, dan mendapatkan imunisasi lengkap. Saya tidur nyenyak hingga 15 jam sehari, hanya terbangun 2 kali pada malam hari, menjadikan saya bayi yang mudah dirawat. Karena ASI ibu tidak keluar, saya minum susu formula setiap 2 jam sekali. Perkembangan motorik saya bergerak cepat dan kuat. Pada usia 3 bulan, saya mulai mengangkat kepala. Saat memasuki 4 bulan, saya sudah dapat tengkurap, tersenyum pertama kali, dan menunjukkan ketertarikan pada benda-benda seperti mainan bebek dan bola. Di usia 5 bulan, saya sudah bisa duduk. Gigi pertama muncul di usia 6 bulan, dan di usia 8 bulan saya mampu berdiri sambil berpegangan. Lalu pada usia 9 bulan, saya langsung berjalan tanpa melalui fase merangkak. Semua pencapaian ini mencerminkan tahap sensori motor Piaget, ketika bayi belajar tentang dunia melalui tubuhnya sendiri. Saya tumbuh sebagai bayi yang penuh rasa ingin tahu. Saya senang menyentuh benda, mengikuti suara, membalak-balik buku, dan menyusun balok. Ada satu bantal kesayangan yang selalu menemani saya. Saat benda itu tidak terlihat, saya akan mencarinya, sebuah tanda munculnya objek permanens, ciri utama tahap sensori motor menurut Piaget. Pada usia 4 bulan, saya bahkan mulai meniru suara dari DVD anak, sebuah bentuk deafred imitation. Bahasa saya berkembang cepat. Pada usia 3 bulan, saya mulai babbling. Dan pada usia 6 bulan, saya mulai berbicara. Kata pertama saya adalah mama. Disusul kata favorit lain seperti papa, nenek, dan tete. Berbeda dari banyak bayi lain, saya jarang cadel. Ucapan saya terdengar jelas sejak awal. Interaksi dengan ayah, ibu, dan nenek menjadi bagian dari zone of proximal development menurut Vygotsky yang membantu saya belajar melalui bimbingan orang terdekat. Saya membentuk kelekatan yang kuat dengan ibu, ayah, dan nenek. Karena ayah dan ibu bekerja, nenek menjadi pengasuh kedua yang penuh kasih. Saya tidak mengalami stranger anxiety maupun separation anxiety. Setiap kali ayah dan ibu pergi bekerja, saya merasa aman karena nenek selalu ada. Temperamen saya termasuk easy baby, tenang dan mudah menyesuaikan diri. Semua ini mencerminkan tahap trust versus mistrust dari Erikson, ketika bayi membangun rasa percaya melalui kehadiran pengasuh yang stabil. Saat bayi, saya tinggal di mes kantor ibu. Lingkungan kecil, sunyi, dan penuh kehangatan hanya bersama ayah dan ibu. Lalu ketika saya berusia 4 bulan, saya mengalami peristiwa besar pertama dalam hidup saya, yaitu pindah rumah ke tempat tinggal yang saya huni hingga sekarang. Memasuki masa anak-anak awal 2-6 tahun, tubuh saya berkembang pesat seolah sedang mengejar dunia yang baru saja saya masuki. Berat badan saya naik sekitar 1 kg setiap bulan, dan saya tumbuh sebagai anak yang aktif, penuh energi, dan jarang sakit. Meskipun demikian, saya memiliki beberapa alergi, mulai dari minyak kayu putih hingga kaporit setelah berenang yang menjadi bagian kecil dari perjalanan fisik saya. Saya banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Saya berlari, bermain, dan berenang seolah dunia adalah taman luas yang menunggu untuk dijelajahi. Saya bahkan bisa bermain hula hoop hingga 100 putaran, sesuatu yang saat itu membuat saya sangat bangga. Motorik kasar saya berkembang kuat melalui aktivitas fisik. Sementara motorik halus saya terasah lewat menggambar, memegang pensil, menyusun balok, bermain puzzle, dan permainan yang membutuhkan ketelitian. Dalam hal kemandirian, saya mulai makan sendiri sejak usia 1 tahun. Proses berpakaian adalah perjalanan yang lebih panjang. Saya mulai belajar di usia 6 tahun, tetapi baru benar-benar mandiri di usia 7 tahun. Toilet training saya berjalan tanpa hambatan. Di usia 5 tahun, saya sudah bisa ke kamar mandi sendiri dan tahu bahwa buang air kecil hanya dilakukan di tempat yang tepat. Dunia saya pada masa ini dipenuhi rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Setiap cerita yang dibacakan ayah dan ibu saya rekam dengan detail luar biasa. Hingga jika ayah mengubah satu bagian kecil saja, saya langsung memprotesnya. Pada usia 4 tahun, saya mulai mengenal huruf dan angka melalui guru TK dan belajar mandiri.
Ini mencerminkan tahap praoperasional Piaget ketika anak mulai berpikir simbolik dan intuitif. Egosentrisme saya cukup kuat. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya merasa saya harus mendapatkannya. Namun orang tua saya dengan sabar mengajarkan bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Menariknya, saya tidak menunjukkan ciri animisme atau centration. Saya senang melakukan pretend play seperti menjadi guru, kakak, chef, atau tokoh imajinatif lain. Puzzle dan balok adalah mainan favorit saya. Jika jawaban seseorang tidak sesuai nalar saya akan terus bertanya dan bahkan membantah. Semua ini adalah proses alami dari pikiran saya yang sedang bertumbuh. Bahasa saya berkembang seperti pintu yang tiba-tiba terbuka lebar. Pada usia 3 tahun, saya sudah bisa merangkai kalimat lengkap. Dongeng dari ayah dan ibu membuat kosakata saya berkembang pesat. Dan pada usia 5 tahun, saya sudah membaca lancar berkat buku cerita dan DVD anak. Ada satu kata yang sulit saya ucapkan, yaitu kata yang. Di masa itu, saya menyebutnya menjadi Yange. Menggemaskan, tetapi sangat melekat dalam ingatan keluarga saya. Saya juga pernah membuat kalimat lucu seperti, saya juga sekolah S2 seperti papa, karena saya masuk TK 2 kali, akibat umur saya belum cukup untuk masuk SD. Interaksi dengan ayah, ibu, dan nenek menjadi wujud nyata zone of proximal development menurut Vygotsky. Mereka menjadi jembatan yang membantu saya belajar lebih cepat dari kemampuan saya sendiri. Masa ini diwarnai oleh usaha saya memahami dunia sosial. Saya pertama kali masuk TK di usia 3 tahun di TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Palu. Saya takut sehingga saya harus ditemani oleh kakak sepupu saya. Setelah pindah ke TK Adiaksa 22 yang bersebelahan dengan kantor ibu, saya mulai bersekolah tanpa ditemani. Sebuah lompatan besar bagi saya. Teman bermain saya adalah anak-anak teman kantor ibu seperti Dede, Nisa, dan Cinta. Saya sangat mudah bergaul, saya jarang tantrum. Sejak kecil saya dikenal sebagai easy child, tenang, mudah menyesuaikan diri, dan tidak banyak menuntut. Ketakutan terbesar saya adalah suara keras, dan saya sangat menghindari kesalahan karena takut untuk dimarah. Semua ini mencerminkan tahap inisiatif versus guilt dari Erikson. Ketika anak mulai mengembangkan inisiatif, tetapi juga mudah diliputi rasa takut atau ragu. Saya tumbuh sebagai anak yang sangat disiplin, patuh, dan tidak suka melanggar aturan. Hasil dari pola asuh orang tua yang tegas, namun penuh kasih. Saya mudah diarahkan dan tidak suka melakukan hal yang bisa membuat saya dimarahi. Saya juga suka bersedekah. Setiap kali bertemu kotak amal atau seseorang yang meminta bantuan, saya akan meminta uang kepada orang tua untuk diberikan. Saya peduli terhadap kebersihan. Jika orang tua membuang sampah sembarangan, saya langsung menegur mereka. Semua ini selaras dengan tahap prakonvensional Kohlberg ketika moral didasarkan pada aturan dan konsekuensi. Lingkungan saya pada masa ini sangat struktural dan stabil. Pola asuh orang tua yang disiplin membuat saya tumbuh taat aturan dan teratur dalam keseharian. Rutinitas harian saya penuh keteraturan. Pada pagi hari, saya bangun, mandi, sarapan, lalu bersiap ke TK. Di siang hari, saya makan siang, lalu tidur siang. Dan di sore hari, saya bermain dengan teman-teman di kantor ibu saya. Dan di malam hari, saya menonton kartun, makan malam bersama keluarga, mendengarkan dongeng, lalu tidur lebih awal. Konsistensi ini memberi saya rasa aman dan stabil. Peristiwa besar dalam fase ini adalah keharusan untuk masuk TK 2 kali karena usia saya belum cukup untuk masuk SD. Saat itu saya bingung, tetapi kini saya melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan perkembangan saya. Memasuki masa anak tengah dan akhir usia 6-12 tahun, pada masa ini kondisi fisik saya berkembang cukup unik. Tinggi badan saya berada pada rentang normal, tetapi berat badan saya lebih tinggi dari rata-rata anak seusia saya. Meski begitu, saya tetap aktif, bermain sepatu roda, berenang, serta terus mengasah motorik kasar dan halus saya melalui menggambar dan membuat kerajinan. Namun, memasuki usia 11-12 tahun, perubahan-perubahan baru mulai muncul. Saya tumbuh lebih cepat dari anak perempuan lain. Tubuh saya meninggi dengan cepat, dan untuk pertama kalinya jerawat kecil muncul di wajah saya. Kedua hal itu membuat saya semakin sadar dan jujur semakin sering merasa minder. Tubuh saya mudah berkeringat sehingga saya mulai menggunakan deodoran. Masa itu membuat saya benar-benar merasa sedang memasuki babak baru dalam hidup. Secara kognitif, saya berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Mulai bisa berpikir logis meski masih bergantung pada hal-hal nyata. Dulu saya tidak lagi secepat masa kecil dalam memahami pelajaran, tetapi saya tetap sering masuk 5 besar di kelas. Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Indonesia. Tidak ada hitungan, banyak cerita, dan saya bisa masuk ke dunia imajinasi yang saya sukai. Sebaliknya, matematika adalah tantangan terbesar bagi saya.
Saya butuh waktu lama untuk benar-benar memahami materinya. Cara saya belajar pun cukup terstruktur, seperti membaca berulang, mencatat hal penting, dan terkadang diajari oleh orang tua di rumah. Kemampuan bahasa saya berkembang pesat. Saya membaca dengan cepat, menulis dengan rapi, dan mampu bercerita dengan ekspresif. Saya bahkan pernah mengikuti lomba mendongeng, sebuah pengalaman yang membuat saya berani tampil dan mengenal kekuatan suara saya sendiri. Dunia buku, cerita, dan dongeng membuat saya merasa hidup di masa itu. Saya juga gemar membaca buku kecil-kecil punya karya, hingga saya bermimpi menulis buku sendiri suatu hari nanti. Secara sosial dan emosional, saya mengalami perjalanan yang cukup berat. Saya sebenarnya mudah berteman, dan sahabat pertama saya di SD adalah Naila. Namun, seiring waktu, saya mulai berteman dengan hampir semua anak perempuan di kelas. Tetapi di balik itu, ada sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Saya sering merasa minder karena tubuh saya lebih besar dari teman-teman lain. Saya beberapa kali mendapat ejekan dari lingkungan sekitar. Kata-kata itu melekat seperti bayangan, membuat saya takut tampil dan selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Konsep diri saya saat itu sangat rapuh. Saya merasa lambat dalam pelajaran, berbeda secara fisik, bahkan pernah benar-benar merasa bahwa saya jelek. Meski begitu, guru-guru menyukai saya karena saya rajin dan sering membantu teman yang kesulitan belajar. Saya dekat dengan kedua orang tua, terutama ayah, hingga muncul sedikit ketergantungan emosional. Saya juga membantu ibu menyapu dan mencuci piring di rumah. Semua ini mencerminkan tahap industri versus inferiority menurut Erikson, yaitu masa ketika seorang anak belajar merasa mampu, tetapi sekaligus berjuang melawan rasa kurang percaya diri. Secara moral, saya tumbuh sebagai anak yang sangat taat aturan dan jujur. Orang tua mengajarkan saya membaca dan menghafal Al-Quran sejak dini. Salah satu contoh perilaku moral saya adalah ketika saya menemukan uang di kelas. Saya langsung menyerahkannya kepada guru. Saya juga selalu mengaku salah jika memang saya melakukan kesalahan. Ini sesuai dengan tahap konvensional awal menurut Colbert. Ketika anak mematuhi aturan bukan karena takut dihukum, tetapi karena ingin menjadi anak baik. Dari kacamata Vygotsky, saya mengalami guided participation, yaitu belajar melalui bimbingan guru, orang tua, dan teman sebaya. Saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 24 Palu, dan saya menyukai sekolah itu karena saya memiliki banyak teman dan lingkungan belajarnya menyenangkan. Wow! Selama SD, saya mengikuti berbagai kegiatan seperti cerdas cermat, menari, dan mendongeng, serta sering masuk 5 besar di kelas. Salah satu peristiwa penting adalah ketika saya memenangkan lomba menari FLS 2N bersama teman-teman saya. Wow! Momen yang masih terasa hangat hingga kini. Saya juga sempat mengikuti les bahasa Inggris di LC Education Palu. Namun, tantangan juga tak sedikit, seperti pelajaran yang semakin sulit, rasa minder semakin kuat, dan kota saya pernah mengalami bencana besar yang sempat mengganggu kondisi psikologi saya. Rutinitas saya sederhana namun teratur, seperti bangun pagi, sarapan, sekolah, ke kantor ibu, makan siang, tidur siang, menonton TV, makan malam, dan sesekali belajar sebelum tidur. Rutinitas ini membuat saya merasa aman dan stabil. Terakhir, kita masuk ke bagian refleksi. Apa yang saya pelajari tentang diri saya? Melalui proses pembelajaran dan refleksi terhadap berbagai teori perkembangan manusia, saya menyadari bahwa perjalanan hidup saya tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang saling berkaitan. Saya belajar bahwa pengalaman masa kecil sangat mempengaruhi cara saya membangun kepercayaan dan hubungan dengan orang lain. Kemandirian yang saya miliki sekarang merupakan hasil dari dorongan awal untuk melakukan sesuatu sendiri, sekalipun dulu belum sempurna. Keberanian saya untuk mencoba hal baru datang dari pengalaman masa kecil ketika saya diberi ruang untuk berinisiatif. Perasaan minder yang sesekali muncul ternyata berakar dari tahap perkembangan tertentu. Tetapi, saya juga melihat bagaimana usaha dan kerja keras membantu saya mengatasi perasaan itu. Dari sini saya belajar bahwa diri saya dibentuk oleh pengalaman kecil yang akumulatif dan setiap tahap hidup memberikan kontribusi pada siapa saya saat ini. Apa yang saya pelajari tentang perkembangan diri manusia dan teori apa yang paling berkesan? Dari berbagai teori perkembangan yang saya pelajari, teori Erikson adalah yang paling bermakna bagi saya. Teori ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap tahap perkembangan menghadirkan krisis psikososial yang perlu diselesaikan untuk membentuk kepribadian yang sehat. Beberapa tahapan yang paling terasa relevan dengan pengalaman saya antara lain trust versus mistrust. Saya melihat bagaimana rasa aman dan kepercayaan saya terhadap lingkungan terbentuk dari kehangatan dan dukungan keluarga. Yang kedua ada autonomy versus shame and doubt.
Masa ketika saya belajar mandiri membangun keyakinan diri untuk membuat keputusan. Yang ketiga ada inisiatif versus guilt. Dorongan untuk mencoba hal baru membentuk keberanian dan kreativitas saya. Dan yang terakhir ada industri versus inferiority. Pengalaman berkompetisi dan menghadapi rasa minder mengajarkan saya nilai usaha dan perkembangan diri. Teori Erikson membantu saya memahami bahwa setiap tahap perkembangan meninggalkan jejak dalam diri saya, baik berupa kekuatan maupun tantangan. Pemahaman ini membuat saya lebih mampu menerima diri sendiri dan melihat bahwa perkembangan adalah proses sepanjang hayat. Sebagai penutup perjalanan lifespan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus. Proses menceritakan kembali perkembangan saya membuat saya semakin memahami betapa banyak cinta dan pengorbanan yang telah membentuk diri saya hari ini. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang menunggu selama 8 tahun dengan kesabaran yang luar biasa. Terima kasih karena tetap bertahan melalui kehilangan dan karena sejak awal sudah memberikan perlindungan dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih untuk setiap cerita yang kalian bagikan, mulai dari kisah kucing hitam yang tiba-tiba menghilang, hingga momen-momen sederhana ketika kalian melihat saya tumbuh sedikit demi sedikit. Terima kasih juga kepada almarhumah nenek yang selalu menjadi tempat saya menemukan kenyamanan ketika ayah dan ibu bekerja. Kehangatan nenek adalah bagian penting dari rasa aman yang saya miliki sampai sekarang. Dan tentu terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan, belajar, tumbuh, dan melewati berbagai fase perkembangan dengan keberanian dan rasa ingin tahu. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak yang melalui tugas ini memberi saya kesempatan untuk melihat kembali perjalanan hidup saya dengan lebih dalam dan penuh makna. Melalui video ini saya belajar bahwa saya tidak pernah tumbuh sendirian. Banyak tangan, suara, dan hati yang pernah menemani langkah saya. Terima kasih karena telah menyimak video lifespan saya. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap tahap perkembangan adalah bagian berharga dalam membentuk diri kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.